Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang thariqat, yaitu berbagai macam thariqat yang berkembang di dunia. Namun sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam, kita akan memulainya dari definisi dulu, bahwa definisi thariqat secara lugawi atau secara etimologi adalah jalan, karena berasal dari kata thariqah yang diartikan sebagai jalan. Sedangkan istilahnya atau terminologinya, thariqat adalah jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khusus supaya lebih cepat sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan dengan ibadah zikir secara khusus dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan di bawah petunjuk seorang mursyid atau seorang guru thariqat yang mengembangkan zikir itu sendiri. Jadi secara ringkas, istilahnya atau terminologinya thariqat itu adalah jalan pintas menuju kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses ibadah yang kuat dan dengan zikir-zikir khusus. Nah, yang membedakan antara thariqat dengan tasawuf, kalau thariqat itu tentu disebut sebagai tasawuf, tetapi jika tasawuf itu belum tentu disebut sebagai thariqat. Kenapa? Iya, karena thariqat itu adalah sebuah kesatuan yang di dalamnya terdiri dari mursyid, kemudian badal-badal mursyid atau wakil-wakil gurunya, dan juga diikuti dengan para jamaahnya yang biasanya harus dibaiat terlebih dahulu, baru kemudian mengamalkan zikir-zikirnya secara khusus. Akan tetapi jika tasawuf itu tidak melalui kelompok-kelompok tertentu, maka jika ada tasawuf kemudian diajarkan seorang guru kepada muridnya, apakah itu juga dimasukkan atau disebut sebagai thariqat? Tentu tidak, karena di dalamnya tidak ada ittihadi, tidak ada kesatuannya, dan juga tidak ada baiat. Maka kita juga bisa melihat adanya pengetahuan tasawuf modern yang diajarkan oleh para sufi, maka itu bersifat global, menyeluruh. Artinya siapapun selain daripada murid beliau itu boleh saja mengajarkan ilmu tasawuf itu. Kemudian ada banyak sebetulnya tasawuf yang ada di dunia ini, tetapi kita tidak membahas keseluruhan
hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Thariqat Qadiriyah. Di mana Thariqat Qadiriyah ini di Indonesia sangat masyhur, yang diajarkan oleh sang pemula daripada Thariqat Qadiriyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau hidup di kurun waktu sekitar 1100 Masehi, 1100 Masehi sampai 1170-an Masehi. Jadi pasca daripada Imam Al-Ghazali muncul namanya Thariqat Al-Qadiriyah. Sementara Imam Ghazali sendiri hanyalah seorang sufi sebagaimana tasawuf pada umumnya. Jadi Imam Ghazali tidak mendirikan satu thariqat. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang menyebut juga dengan Al-Jailani, tapi saya menyebutnya dengan Al-Jilani, mendirikan sebuah kelompok praktek ibadah yang disebut sebagai Thariqah Qadiriyah. Sebagaimana yang mungkin di antara kita sudah pernah melihatnya, bahwa Thariqah Qadiriyah fokusnya adalah kepada zikir, terutama gerakan-gerakan zikir yang khusus, yaitu gerakan mengulang-ulang dan juga gerakan atau ungkapan dengan asma-asma Allah dalam rangka untuk menguatkan tauhid juga, ketauhidan. Bukan sekedar pendekatan diri kepada Allah itu dengan zikir-zikirnya, tetapi ada ungkapan-ungkapan yang dilafalkan, yang disuarakan, yaitu asma Allah. Dan banyak dari Thariqah Qadiriyah ini juga bentuk sebuah pesantren juga di Indonesia, dan membentuk sebuah organisasi thariqat yang banyak kita temui, yang juga banyak kita temui itu di pesantren-pesantren di Jawa Timur. Jadi thariqat Thariqat Qadiriyah yang perlu kita tekankan adalah fokusnya kepada zikir, baik itu zikir yang bersifat jahrah atau mengeraskan suara, ataupun zikir-zikir yang meredakan suara. Kemudian yang kedua adalah Thariqah Sadziliyah. Thariqah Sadziliyah sebagaimana dengan Thariqah Qadiriyah, yaitu dinisbahkan kepada sang pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali As-Sadzili. Jadi sebutan As-Sadzili atau sebelumnya juga yang sudah kita bahas, yaitu Al-Qadiri atau Al-Qadiriyah, itu dinisbahkan kepada nama mursyid atau syekh tersebut. Abu Hasan Ali As-Sadzili mendirikan thariqatnya ya sekitar tahun 1200-an Masehi. Kira-kira hanya beberapa tahun setelah Thariqat Qadiriyah, kemudian berdirilah Thariqat Sadziliyah. Thariqat Sadziliyah ini memang membentuk satu kelompok yang eksklusif karena ajaran-ajarannya dan siapa yang bergabung di dalam Thariqat Sadziliyah ini
adalah eksklusivitas. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Thariqat Syadziliyah ini cukup ketat, terutama dalam mengamalkan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah, dan juga mengetatkan kepada amal zikir, yaitu sebanyak-banyaknya. Dan yang ditekankan lagi di dalam Thariqat Syadziliyah adalah konsisten terhadap perbuatan baik dan juga konsisten terhadap amal-amal ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan senantiasa dibekali dengan pengetatan bagaimana seorang supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, atau dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian yang ketiga adalah Thariqah Asy-Syattariyah. Thariqah Syattariyah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Syattar, sehingga disebut Syattariyah karena pendirinya dinisbahkan kepada Syekh atau sang mursyid, yaitu Syattar atau Abdullah Syattar, dan didirikan sekitar tahun 1400-an Masehi, 1450-an Masehi, yaitu di satu negara yang tidak jauh dari Pakistan, yaitu India. Dan sama dengan thariqat-thariqat yang lainnya, bahwa untuk bisa bergabung dengan Syattariyah maka diharuskan calon pengikut atau calon jamaah ini melakukan baiat atau dibaiat langsung, baik oleh mursyid ataupun penggantinya. Ketika mursyid itu tidak ada, maka digantikan dengan namanya badal mursyid. Dan fokus daripada ajaran thariqat ini sama halnya dengan thariqat-thariqat sebelumnya, yaitu pengetatan kepada zikir dan juga adanya praktek talqin dalam rangka untuk menyadarkan diri bahwa pada dasarnya semua manusia akan meninggal dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khas zikirnya pun sama dengan thariqat-thariqat sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga menyebut dengan zikir-zikir ya Allah ya huwa, ya Allah ya huwa, ya haq, ya hayyu, ya qayyum. Jadi asma-asma Allah disebutnya di dalam zikir-zikir yang dipraktekkan oleh kelompok Syattariyah. Dan yang keempat adalah thariqat Naqsabandiyah. Thariqat Naqsabandiyah ini didirikan oleh Muhammad Naqsabandi, sehingga nama daripada thariqat ini dinisbahkan dari nama beliau sang mursyid, yaitu Muhammad Naqsabandi. Didirikannya sekitar tahun 1300
350-an Masehi. Dan pendirian daripada Thariqat Naqsabandiyah ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakatnya pada waktu itu. Dan ciri khas Thariqat Naqsabandi yang juga banyak berkembang di Indonesia, ciri khas amaliyahnya adalah cukup ketat, yaitu menekankan kepada keseriusan beribadah dan juga mendakwahkan ketorikotan mereka kepada pemerintah maupun kepada non-pemerintah. Artinya bahwa kewajiban bagi anggota daripada Thariqat Naqsabandiyah ini untuk mengajak kepada pelaku-pelaku yang memimpin suatu negara atau menjalankan atau ditugaskan sebagai abdi negara untuk melindungi dirinya dengan cara bertarekat. Karena di dalam tarekat tersebut banyak diajarkan zikir-zikir agar seorang bisa selamat daripada penyimpangan tugas-tugasnya. Dan ini disebut sebagai dengan tafakur atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir-zikir yang penegasannya adalah zikir-zikir kalbi dan juga zikir selain kalbi, yaitu zikir yang sifatnya penggerakan kepada anggota tubuh. Dari beberapa tarekat yang kita bahas sebelumnya, baik itu ada Qadiriyah, kemudian ada tarekat Syatariyah, dan juga tarekat Sadiliyah. Basis daripada keseluruhannya itu adalah berzikir. Jadi jika di dalam satu tarekat itu tidak ada zikir, maka sebetulnya itu tidak disebut sebagai tarekat, karena zikir adalah unsur pokok yang harus ada di dalam tarekat. Dan juga unsur dari mursyid. Jadi apabila ada sebuah kelompok tarekat tapi di dalamnya tidak ada mursyid, maka tidak memenuhi unsur sebagai apa yang disebut sebagai tarekat. Dan sebelum kita akhiri, saya akan menambahkan lagi, yaitu satu kelompok tarekat yang juga besar, yaitu tarekat Tijaniyah, yaitu tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, yaitu pada tahun 1700-an Masehi, didirikan di sebuah negara Algeria atau sebagai negara Aljazair. Dan tarekat ini juga banyak berkembang secara pesat di negara Afrika seperti di Sudan, dan hampir sama dengan beberapa tarekat yang lain, yaitu fokus daripada dakwah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
yaitu pada kepemerintahan maupun juga kepada rakyat. Jadi sama halnya dengan Naqsabandiyah, Tarekat Tijani ini banyak melakukan dakwah kepada para pejabat-pejabat dan pada pelaku pengemban tugas sebuah negara, dan juga banyak daripada orang-orang yang ada di dalam Tijani ini yang menjabat dalam satu posisi satu negara, baik itu menjadi menteri, rektor, ataupun yang lainnya. Dan juga di dalam ajaran Tarekat Tijani ini penekanannya selain berzikir adalah sebagaimana yang diajarkan Imam Ghazali, yaitu menguatkan diri kepada kesabaran dan qanaah, dan banyak melakukan ibadah atau pengetatan kepada ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang beberapa tarekat yang lahir, dan sampai sekarang tarekat-tarekat tersebut masih berkembang di berbagai negara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.